Itulah debat antara Rasman Nasution bersama Peggy Setiawan dan pengacaranya juga Otto Hasibuan, di mana di sini Rasman tetap kekeh menyalahkan Peggy Setiawan, di mana Rasman mengambil bukti sebuah tato yang pernah ada di leher Peggy Setiawan, yaitu tato bintang, namun dihapus kembali dengan alasan orang tuanya tidak suka anaknya bertato. Hal tersebut dijadikan alat atau bukti bagi Rasman untuk mentersangkakan Peggy kembali, karena Peggy juga ternyata pernah bertato dan diduga DPO yang melakukan pembunuhan juga bertato seperti itu. Baru disentil gitu aja buah pereda umum loh. Kemarin dengan PWD-nya nantang netizen gitu. Siapa yang edit ini loh? Kita kasih atensi dan 2 jempol ya, karena sudah menjadi pilihan Bang Rasman untuk ditampilkan di TV nasional. Editanmu luar biasa bolo ya, yang sudah mengedit muka Bang Rasman yang ganteng ini menjadi kodok. Lah kok yo iso ngono lho. Iki sekelas pengacara desa tah opo ya? Iso ngladeni netizen lho lur. Iya tuh, mengasih tunjuk dikatakan dia meninggal. Andai kan berita itu benar yo, alhamdulillah wa syukurillah ngono iso neh dikatakan titite lur, titite wis dijahit lho yo beneran ben ora senengane ngono kae nyuwosor ning ngono kuwi lho. Jebeng bae kok yo aneh temen dah ngono kok jaluk jari pengen melihat gejolak rakyat, lagi giliran dikasih ngono waper. Alah dul gundul musuh netizen nih aja sembrono wendul gundul jabang bayi angel-angel. Ya guys, jadi seorang netizen ini memberikan komentar terhadap apa yang disampaikan oleh Rasman Nasution, di mana Rasman tidak menerima foto dia diedit dan juga ada memberitakan dia sudah meninggal dunia guys. Nah, netizen ini menyentil kembali, baru segitu saja sudah ngamuk, sedangkan apa yang disampaikan menuai pro dan kontra netizen yang membuat netizen itu murka terhadap apa yang disampaikan oleh Rasman Nasution. Bahkan dia ingin melaporkan kembali Peggy Setiawan yang sudah terbukti tidak bersalah. Dan juga baru-baru ini juga dia ingin melaporkan Hakim Eman Sulaiman yang sudah memutuskan membebaskan Peggy Setiawan. Maka dari itu terjadilah edit mengedit dan juga beredar berita Rasman telah meninggal dunia seperti itu. Lagian ada aja nih kelakuan tuyul obesitas ya. Dah. Lagian emang kenapa kalau orang bertato ya? Gak semua orang bertato itu pelaku tindak kriminal ya. Nah, kecuali begini ya, kepolisian sudah menemukan alat bukti misalkan yang saintifik, nah, kayak misalkan CCTV, nah, terus DNA. Nah, dari CCTV dan DNA tersebut mengerucutlah pada satu nama, ya kan, misalkan Peggy Perong. Nah, Peggy Setiawan atau Peggy Perong. Nah, Peggy Perong ini ditelusuri lagi, ya kan. Nah, Peggy Perong ini nama apa nih? Nama geng, ya, nama gaul di kampung, apa nama apa gitu kan. Oh, nama geng di sebuah perkumpulan geng motor misalkan. Nah, itu harus ditelisik lagi itu anggotanya siapa-siapa. Ada nggak nih anggotanya yang terlibat? Kan begitu, ya kan. Lah ini mah ditelusuri, diawali dari misalkan, wah ini namanya Peggy Setiawan, wah ini dia Peggy Perong. Tuh, terus dia punya tato, lalu ditangkaplah dia gara-gara tato lah. Terus nanti bukti saintifiknya belakangan gitu nyusul. Dah. Itu jangan bikin rakyat muak apa. Rakyat nih sekarang udah nggak bodoh-bodoh amat ya. Mungkin secara teori lah kita nggak hafal namanya pasal. Tapi secara tahapan penangkapan seseorang itu kita bisa pahami mana yang benar, mana yang salah. Ya.
Lu mendingan tobat aja, tuyul, obesitas. Guys, jadi seorang warga dan ini memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Rasman Nasution, di mana Rasman ini sangat-sangat kekeh dan yakin menuduh Peggy Setiawan yang kuli bangunan yang baru kemarin dibebaskan dia adalah pelaku dari pembunuhan Vina. Karena menurut Rasman ternyata Peggy ini punya tato guys, di lehernya itu tato berbentuk bintang namun dihapus. Hal tersebutlah yang menjadi kecurigaan besar Rasman Nasution ingin menuduh Peggy dan ingin menangkap Peggy kembali. Sedangkan Peggy sudah mengklarifikasi bahwasanya tato itu hanya sebuah tato karena memang dia gemar dan suka terhadap tato. Dan dia terinspirasi dari pemain bola dan juga beberapa sederhana artis papan atas Indonesia. Menurut Peggy, hal tersebut hanya hal biasa karena dia memang hobi bertato dan bukan pelaku dari pembunuh Vina Cirebon. Dan baru-baru ini warganet ini juga melihat tidak semua orang yang bertato terlibat atau sudah dipastikan berbuat kriminal. Kalau diperhatikan semakin kesini semakin ngawur ini Rasman Arif Nasution ini. Saya melihat di salah satu TV swasta bahwa Rahmat Arif Nasution ini dia menyoal tentang tato Peggy Setiawan, di mana Peggy Setiawan itu terinspirasi dari Wilfred Bahar, salah satu pemain sepak bola. Lalu dia membuka Google yang seolah-olah dia punya data bahwa Wilfred Bahar ini baru memiliki tato di 2023. Nah, kenapa ini penting menurut beliau? Ini penting dibuka karena seolah-olah masyarakat menganggap bahwa Peggy ini adalah masyarakat yang terjolimi, sehingga ada simpati atau dukungan yang mengalir kepada beliau sehingga mempengaruhi putusan majelis putusan hakim. Bang Rasman, Anda harus banyak makan garam. Masyarakat atau netizen Indonesia memberikan dukungan terhadap Peggy Setiawan bukan karena personality dari Peggy Setiawan, tetapi melihat banyaknya kejanggalan yang dalam konstruksi dakwaan, dalam putusan juga tentang keterkaitan Peggy Setiawan. Apalagi Polda Jawa Barat melalui Direktur Reserse Kriminal Umum menyatakan bahwa Dani dan Andi itu adalah merupakan pelaku fiktif. Nah, dari sini sebetulnya timbul kecurigaan masyarakat, timbul dugaan-dugaan masyarakat bahwa ini semuanya rekayasa. Inilah yang membuat dukungan masyarakat itu mengalir kepada proses penanganan hukum ini, proses hukum ini. Bukan secara personal Peggy Setiawan itu didukung. Ya, supaya Anda lebih paham. Maka menurut saya Anda itu harus lebih banyak lagi makan sayur. Bagaimana mungkin seorang yang dinyatakan sebagai intelektual darder, yaitu Dani, di mana Dani ini adalah yang mempengaruhi 5 orang terpidana itu di warungnya Bu Nining atau di SMP 11 itu, bahwa dia punya musuh dengan ekstasi. Ternyata menurut Polda Jawa Barat bahwa itu adalah fiktif. Yang kedua, di dalam konstruksi dakwaannya bahwa Dani ini yang berboncengan dengan Peggy Setiawan untuk membawa mayatnya si Eki ini ke pinggir jalan supaya seolah-olah ini akibat dari kecelakaan tunggal. Sementara yang membonceng ini sendiri sudah dinyatakan fiktif. Inilah yang membuat masyarakat semakin penasaran, ingin mengetahui lebih jauh apa sih sebetulnya yang terjadi terhadap kasus ini, sehingga masyarakat memberikan empati, bukan secara personal, bukan individu Peggy. Orang tidak melihat individu Peggy gitu ya. Saya sendiri tidak kenal Peggy, saya sendiri tidak mengenal latar belakang Peggy. Tetapi dengan adanya ini kita perhatikan mata masyarakat melihat kejanggalan yang terjadi di dalam hal pengungkapan terbunuhnya Vina dan Eki ini. Inilah yang mendorong masyarakat kita memberikan dukungan terhadap proses penanganan yang dilakukan itu. Yang kedua begini Bang Rasman, jangan kamu terlalu kolot lagi pemikirannya. Ya guys, jadi warganet ini menanggapi terhadap apa yang disampaikan oleh Rasman Nasution. Sebenarnya menurutnya Rasman makin kesini makin ngawur. Dia mempermasalahkan tato yang pernah dibuat oleh Peggy Setiawan. Dan kenapa masyarakat itu mendukung penuh Peggy Setiawan bukan karena kepribadian atau karakternya, tetapi karena memang di kasus ini banyak kejanggalan.
dan diduga ada rekayasa. Maka dari itu, masyarakat yakin Peggy tidak bersalah namun dia dikambing hitamkan menjadi korban salah tangkap. Hal tersebutlah yang membuat netizen itu mendukung penuh atas kebebasan Peggy Setiawan, bukan karena kepribadiannya seperti itu. Guys, setelah beberapa informasi mengenai kasus Vina Cirebon dan juga Rasman Nasution yang kekeh menuduh Peggy Setiawan adalah pelaku pembunuh Vina Cirebon, lantas bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini. Kami dari YouTube Jasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.